Baik, di sini luar biasa Pak Guru Gembul ya, membedakan antara kontinental dengan analitik pada awal pembicaraan. Memang betul kalau kontinental terkenalnya menggunakan bahasa-bahasa langit seperti Heidegger, Dasein, Being Itself, itu bahasa yang membingungkan gitu. Iya, Dan itu juga nakal-nakal mereka tuh. itu juga yang dikritik oleh filsafat analitik bahwa bahasa itu ya harus diperjelas dan filsafat itu gunanya membuat jalan yang rusak menjadi lurus gitu, membuat Hmm. melepaskan lalat dalam botol yang ditutup rapat gitu ya. Dan luar biasa Pak Gumpul bahwa kapitalisme itu bagi Pak Gumpul itu rasional, tapi dia tidak berbudi, dia tidak berempati karena segala yang belakangnya ada isme-ismenya itu adalah ciptaan filsafat. Jadi orang yang mengatakan dirinya ingin membunuh filsafat tanpa sadar, dia menjawab itu, membantah itu dalam rangka filosofis. Baik teman-teman, ini sekarang sesi bertanya atau memberikan argumen atau ada yang ingin mendebatkan narasumber kita, mendebatkan Pak Gembul, Pak Edmi atau Pak Gigi, Mas Gigi dan sebagainya. Ayo ajukan jempolnya, ajukan tangannya, raise hand. Saya senang nih dengan moderator berani mengingatkan pembicara. Udah 20 menit, sejam udah 3 orang bicara. Oh, Bang Kiki, Ini ada yuk silakan Bang Kiki. pertanyaan Oh, pertanyaan di chat gimana ini nih? Dari pertanyaan di chat dulu atau oh iya. yang angkat tangan? Silakan Bang Setiawan. Oke, dicek dulu ya, Bang Kiki Siaan. Mana yang dimention Pak? Sabar teman-teman. Oke, pertanyaan dari pertanyaannya gimana cara kita untuk menarik pembelajaran secara dialogis di mana peserta didik kita sudah dimudahkan dengan kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik terlebih dahulu. Baik, Pak Guru Gembel dulu menanggapi, menjawab selama Ulang, 2 ulang, menit. ulang, Oke, oke. maaf, maaf. Saya di layar saya tidak terlihat apa pertanyaannya. Pertanyaannya, gimana cara kita untuk menarik pembelajaran secara dialogis, di mana peserta didik kita sudah dimudahkan dengan kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik terlebih dahulu. Silakan Pak Gembong. Oke, terima kasih bagi penanya. Pertanyaan ini itu adalah pertanyaan khas orang yang sudah dididik oleh eh, YouTube dan TikTok. Jadi salah satu karakteristik dari penanya dari YouTube itu adalah bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Ya seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan dialektika? Satu hal yang paling sederhana adalah dan kesadaran kita tentang eh, pentingnya mengakumulasikan pengetahuan dan di Indonesia itu nggak penting dalam hal itu. Jadi misalkan sama seperti yang tadi disinggung-singgung gitu. Jadi misalkan ceritanya adalah ketika saya dikatakan kalah debat sama seseorang itu langsung pro kontra dan sebagainya terkait dengan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah gitu. Dan itu sebenarnya sangat jauh dari tradisi dialektika, tradisi dialog. Dialog itu adalah kita punya perspektif, kita punya cara pandang, kita punya pemikiran tentang sesuatu, dan sesuatu itu belum tentu valid, belum tentu akurat. Karena itu kita harus bertemu dengan orang lain yang memiliki perspektif yang lain, yang semakin banyak perspektif yang dihadirkan, semakin banyak yang bisa diuji, semakin banyak yang bisa diuji, semakin banyak juga pilihan kita, atau semakin dimudahkan juga kita mengambil kepilihan yang lebih akurat dan benar begitu. Nah, jadi bagaimana caranya acara-acara semacam ini kan ini pertanyaan teknis gitu ya. Bagaimana caranya acara-acara yang semacam ini sering-seringlah dilaksanakan? Kepanitiaan, ayo nanti ngobrol sama saya bagaimana cara menyelenggarakan yang baik dan benar. Kemudian lahan-lahan diskusi termasuk juga apa ya influencer. Tahu nggak? Ada transisi influencer besar-besaran. Jadi waktu saya memulai YouTube, itu orang-orang tuh ngomong sama saya, ah siap, ah siap. Karena pada waktu itu orang-orang YouTuber itu permainannya adalah flexing, prank, kemudian acara-acara hiburan dan sebagainya. Tapi sekarang lihat YouTube, Pak Faisal Basri, bukan Pak Faisal Basri, siapa itu?
Ya ya pokoknya mah tokoh-tokoh profesional, profesor-profesor, para terdidik semuanya bikin konten juga. Dan sekarang itu konten edukasi itu banyak. Nah, kenapa bisa dari YouTube yang kontennya itu cuman asyap-asyap doang sekarang jadi muncul Ferry Irwandi, kemudian muncul eh, Pak Gita Wirjawan, kemudian muncul ya pokoknya mah tokoh-tokoh profesional, Pak Renald Kasali dan sebagainya, akibat dari dialog bahwa yang prank-prank itu kan pada akhirnya mulai dihujat, mulai disakiti, mulai dicemooh dan sebagainya, dan akhirnya dialog muncul di media digital. Media muncul akhirnya apa? Memunculkan tokoh-tokoh profesional, memunculkan para pakar di bidangnya untuk berbicara juga di ruang publik. Nah, jadi transformasi ini munculnya dari mana? Dialog berkelanjutan. Nah, jadi ayo terus berdialoglah yang seperti ini, ayo terus buka lahan-lahan yang seperti ini, dan jangan anggap perbedaan pendapat itu permusuhan, kritik itu permusuhan. Jangan anggap yang seperti itu. Saya tidak malu misalkan uh, walaupun saya sangat menghormati Pak Gigi atau misalkan saya menghormati Kang Edison, nah, yang seperti itu, Edmi, ya saya tetap berani untuk menyampaikan kritik karena apa? Ya karena bukan permusuhan, tapi ini adalah bagian dari tukar menukar pikiran. Jadi biasakan untuk seperti itu. Jangan baper, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung. Yang tersinggung itu adalah ego, dan ego itu di luar uh, apa ya? Di luar rekomendasi ketika kita berbicara tentang filsafat. Terima kasih. Baik, ada tanggapan Pak Edmi, Pak Gigi? Mau menjawab? Silakan. Boleh saya menjelaskan dulu Bang Gigi? Oh, Ini boleh. kalau saya Silakan. melihat ini ya Bang Setiawan ya, pertanyaan dari Bang Kukuh ini, pertanyaannya gimana cara kita untuk menarik pembelajaran secara dialogis. Ini sepertinya dalam ruang kelas ya. Ini saya sampaikan Oke. pengalaman saya pribadi dan dari sudut pandang otak dan perilaku. Teman-teman perlu pahami bagaimana agar pembelajaran itu bisa menarik secara dialogis. Itu perannya itu ada pada dosennya. Peran ada pada dosen, peran ada pada guru. Kalau saya mengajar, teman-teman di sini sepertinya ada beberapa mahasiswa saya. Kalau saya mengajar, saya sekarang menerapkan prinsip tidak lagi pakai slide PPT. Itu satu. Lalu yang kedua, saya selalu meminta kepada mahasiswa untuk tutup handphone, tutup tablet, tutup laptop. Semua catatan dilakukan lagi secara manual, menggunakan pena dan kertas. Penjelasan yang saya lakukan juga tidak menggunakan slide PPT, tapi hanya menggunakan papan tulis dan spidol. Kenapa? Dari fungsi otak, aktivitas otak, itu memang lebih efektif, lebih efisien, lebih bekerja Hmm, dengan cara metode zaman dahulu. Betul, Pak betul. Guru Gumbel kalau nggak salah kan guru ya mengatakan Betul, betul. metode itulah sebetulnya metode yang paling bagus untuk mengaktifkan otak kita. Kalau pakai slide PPT, teman-teman tolong pahami, sering sekali dosen itu cuma menyebut apa yang tertulis di slide. Ya nggak? Iya hmm, betul. Dan sering sekali monolog. Kalau kondisinya seperti itu, si mahasiswa terpaksa memilih salah satu, mau mendengar dosennya atau melihat slide. Prinsip dari fight and flight manusia selalu memilih cara termudah dan itu umumnya adalah dengan membaca. Kalau dengan membaca saja slide-nya yang persis disebutkan oleh si dosen, ya buat apa dosen hadir, foto aja. Dan saya tahu kalau memfoto slide itu tidak akan pernah dibaca lagi. Tantangannya adalah bagaimana si dosen itu bisa membawakan materi dengan dialog. Dialog macam apa? Berbentuk Socratic dialog. Ya, Socratic Dialogue itu adalah metode pengajaran di mana si dosen itu mengajarkan dengan cara bertanya. Jadi si mahasiswa itulah dipaksa untuk berpikir menemukan jawaban, dosen sebagai fasilitator. Yang menjadi masalahnya begini kawan-kawan semua, kita sama-sama paham lah ketika dosen bertanya, sudah ada stigma dalam pikiran kita. Dosen bertanya maka jawabannya harus benar. Apa definisi benar? Kalau sesuai dengan ucapan dosen atau kalau sesuai dengan textbook. Kita tidak diajarkan bahwa salah itu adalah hal yang lumrah. Nah, inilah sebetulnya menjadi tantangan tenaga pengajar, bagaimana agar sebuah kesalahan itu adalah hal yang lumrah. Yang perlu diapresiasi adalah keberanian mahasiswa untuk berpikir dan mengemukakan pendapat. Yang sayangnya itu belum banyak bisa dilakukan. Saya selalu sampaikan kepada para mahasiswa, tidak usah khawatir salah, karena hampir pasti kalian salah. Wong yang udah mau jadi profesor pun nggak bisa suka salah kok, apalagi ini masih S1. Hal-hal seperti itulah yang sering sekali tidak terlaksana. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita meningkatkan suasana dialogis?
Poinnya itu ada pada si dosennya, bagaimana ia memberikan pengajaran bukan pada monolog, tapi dengan Socratic dialog. Kembalilah dengan cara-cara yang dahulu. Nanti kalau ada sesi tersendiri, saya akan jelaskan apa sih proses yang terjadi di otak. Lalu ini ada sedikit penjelasan Bang Guru Gembul. Ini mohon mohon izin ya Bang Setiawan ya. Ada salah satu alasan kenapa ketika melakukan Socratic dialogue ataupun pengajaran, itu kita perlu yang namanya menyederhanakan bahasa. Mungkin koreksi kalau saya salah. Yang saya maksud sebetulnya adalah bagaimana menyederhanakan bahasa. Kenapa itu penting? Berbicara dengan orang siapapun juga kita perlu melakukan yang namanya penyederhanaan bahasa, karena sebetulnya tanpa kita sadari, dalam proses komunikasi antar manusia ada yang dinamakan sebagai mirror neuron. Mirror neuron itu maksudnya adalah di mana seseorang itu akan mencoba mengikuti perilaku orang yang ada di hadapannya. Dan sejarah manusia membuktikan manusia itu lebih nyaman dengan orang-orang yang mirip dengan dia. Ini adalah prinsip yang bisa sangat digunakan di bidang politik. Kalau nanti teman-teman ingin ikut dalam dunia politik nantinya pahami mirror neuron ini. Udah mirip-miripkan saja dengan calon pemilih kamu. Itu salah satu cara secara manusia bagaimana meraih voter. Sekarang, kembali mengenai masalah komunikasi, kenapa kita perlu menyederhanakan bahasa? Kalau kita bertemu dengan orang dengan kalimat-kalimat yang digunakan itu terlalu rumit, yang saya maksud bukan mengartikan kata, tapi menyederhanakan bahasa. Kalau terlalu rumit, kita sedari awal menganggap saya beda dengan kamu, saya nggak bisa ikut. Makanya disinilah pentingnya edukator, bagaimana ia mampu menyederhanakan bahasa agar ia dimengerti oleh orang-orangnya. Kalau sudah berada di level yang sama, penerimaannya lebih tinggi. Nah, ini pula lah yang saya lihat perlu menjadi kritikan bagi kita para tenaga pengajar, bagaimana agar kita kita berkomunikasi pun, entah diundanglah ke media massa kemanapun, coba kita pahami bagaimana penggunaan bahasanya, cara kita berkomunikasi. Saya setuju sekali dengan ucapan Bang Guru Gumbul, memang ada keterbatasan dari bahasa kita. Jangankan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, kadang bahasa Indonesia pun kita agak sulit memahami. Contohnya orang menyebut budi, orang menyebut akal. Pertanyaannya, jiwa itu apa? Ini saya menarik dengan ucapannya Bang Ferry. Kita menyebut tahulah namanya mind, tahu artinya soul, tahu yang namanya akal, tapi jiwa itu artinya apa sih? Iya juga ya, nggak ada padanan yang sangat mirip. Kalau menyebut jiwa adalah consciousness, itu kan akal, bagian dari mind. Lalu jiwa itu apa? Jangankan bahasa asing ke bahasa Indonesia, sesama bahasa Indonesia aja itu tidak mudah. Dan ini mungkin tadi katanya Bang Alfiani guru bahasa Indonesia bisa sangat membantu lah. Menyederhanakan itu sebuah tantangan, tapi yang paling penting oleh kita adalah bagaimana bisa mengkomunikasikannya dengan sederhana agar dipahami oleh lawan bicara kita. Nah, inilah yang betul-betul menjadi tantangan kita agar dialog itu pun semakin terjadi. Itulah sedikit tanggapan saya Bang Setiawan ya. Saya Baik, doyan yang kayak gini. baik Mas Gigi. Ada yang mau tanggapan? Oke, saya sedikit saja menambahkan kalau saya untuk suasana dialektis saya bikin brainstorming, Mas. Jadi memang saya kelas itu betul saya menghindari betul yang namanya tekstualitas, terus ketergantungan pada PowerPoint misalkan atau satu sumber dari buku saya saja, dari jurnal saya saja enggak. Buka seluas-luasnya referensi dan kelas saya buat sebagai ruang dialektika. Jadi 7 pertemuan awal sebelum UTS saya buat sistem pemantik dan penanggap kayak diskusi panel gini. Jadi ayo ini tugas belajarnya kelompok satu dipelajari ya di nalar ini bahan dari saya silahkan dipelajari tapi sifatnya referensional. Anda buka bahan lain. Sudah di kelas itu saya sebagai fasilitator. Di kelas itu bisa diskusi, bisa debat. Nanti yang bagian akhir saya mencoba yang bagian menambahkan. Oh, ada yang kurang di sini teman-teman. Oh, ada plusnya di sini. Bahan Pak Gigi kurangnya di sini. Saya itu begitu. Jadi saya itu dapat bahan juga dari dialog kelas. Nanti ketika setelah UTS menjelang UAS gitu ya 7 pertemuan setelah UTS itu saya bikin presentasi. Presentasi itu dilarang textbook dan tekstual. Sering teman-teman, ini Pak Edmi pasti mungkin nemu ya. Mahasiswa presentasi itu membaca PowerPoint, membacakan, bukan menjelaskan. Ini yang paling saya nggak suka. Kalau ada mahasiswa seperti itu, saya cut. Mas, sampaikan dengan sederhana. Sampaikan dengan bahasamu sendiri, yang penting kamu paham dan memahamkan. Indikatornya adalah muncul pertanyaan, muncul kritik, muncul bahkan debat. Saya buat seperti itu. Dan alhamdulillah berjalan. Walaupun
ya tidak semua bisa mengikuti ya. Ada yang sampai saya dorong itu, saya kasih bimbingan khusus itu sampai sampai apa namanya? Sampai diem. Ya memang itu ada seperti itu ya. Cuman kalau saya lebih ke brainstorming ya. Brainstorming debat. Bahkan dalam mata kuliah agama Islam itu saya bikin brainstorming ya. Mungkin agak tabu ya, tapi itu menarik. Bahkan dalam tema ketuhanan itu ya, rukun iman yang pertama itu saya ajak dialog mereka, nggak saya cekoi gitu ya. Oh ini ya Tuhan Allah begitu ya, ini ya penjelasannya. Enggak begitu. Kamu kenapa bertuhan, kenapa kok memilih agama Islam? Let's say seperti itu ya, ini saya mengajar agama Islam soalnya, kenapa, argumen kamu apa? Saya begitu kan. Kalau ada orang ateis datang ke kamu, nyikat kamu pakai argumen ini, bagaimana respon kamu? Wah itu langsung, ya ada yang wih asik, ada yang aduh Pak kok gini ya, itu kebentur dengan apa cara belajar lama saya gitu kan. Dan itu akhirnya menjadi hidup, menjadi kerasa iya ya belajar itu nikmatnya di situ. Kalau saya modelnya seperti itu ya, termasuk UTS UAS saya mesti buat terbuka jawaban, bukan siapa penemu bola lampu begitu ya, apa ibu kota Inggris, itu terlalu close dan tidak ngajari mikir apalagi multiple choice. Tapi soal itu mengajak untuk berdialektika, studi kasus, penerapan konsep, penerapan teori, bantah membantah, memberikan rekomendasi. Saya mesti begitu, teman-teman. Jadi, jawaban terbuka, tapi tetap bisa diukur kualitasnya. Saya bikin kunci jawaban tetap. Tapi ini terbuka. Kita dialog yuk, diskusi di kelas. Nah, itu insya Allah akan menghidupkan bagaimana kemampuan menalar mahasiswa. Gitu, begitu. Mas Setiawan dan kawan-kawan. Terima kasih. Baik-baik. Jadi teman-teman, saya ambil lagi satu pertanyaan aja dari untuk menghemat waktu dari kolom chat. Untuk Pak Gembul dari Acobaka. Di satu sisi, kita melihat para pemikir terdahulu yang mempelajari berbagai cabang ilmu secara bersamaan, seperti filsafat, fisika, biologi, sosiologi, hingga politik. Mereka memiliki keluasan wawasan yang lintas disiplin, dan karya-karya mereka masih terus dibaca, diperdebatkan serta menjadi sumber inspirasi hingga hari ini. Di sisi lain, pemikir-pemikir masa kini umumnya lebih terfokus pada satu bidang ilmu tertentu dan menekuninya secara mendalam, sejalan dengan semangat spesialisasi akademik yang semakin menguat. Pertanyaannya, mengapa justru pemikiran-pemikiran para tokoh terdahulu yang multidisipliner terasa lebih menggugah, relevan lintas zaman, dan memiliki daya tahan intelektual yang panjang dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran kontemporer yang lebih spesifik dan teknis sedangkan jika pendekatan multidisipliner memang lebih mampu Ah, merangsang perkembangan otak dan daya pikir manusia secara menyeluruh, mengapa sistem pendidikan saat ini justru mendorong arah sebaliknya, yakni spesialisasi dan linearitas. Sebaliknya, jika spesialisasi dianggap sebagai bentuk perkembangan intelektual yang lebih maju dan efektif, mengapa hasil-hasil pemikirannya tidak menunjukkan pengaruh dan kedalaman seperti yang ditunjukkan oleh para pemikir lintas disiplin di masa lalu? Silakan Pak Gembong. hal yang teknis yang ingin saya jelaskan adalah bahwa keinginan Akang Baraya untuk kenapa kita tidak menyatukan saja ilmu pengetahuan itu sekarang tuh ada upaya ke arah sana. Pak Wilson itu menulis beberapa buku yang berhubungan dengan penyatuan ilmu pengetahuan. Dan bahkan yang tadi disebut-sebut oleh Pak Gigi soal pendidikan STEM itu juga kan sebenarnya adalah upaya untuk mempersatukan beberapa ilmu-ilmu dalam satu lintas atau dalam satu jurusan saja gitu. Jadi eh, ketika kita belajar matematika, kita tidak hanya belajar matematika, kita belajar logika juga, kita belajar rumus-rumus yang kemudian berubah menjadi fisika dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang nomor satu tadi, kenapa orang-orang di zaman dulu itu bisa lintas ilmu pengetahuan dan bisa awet didiskusikan sampai sekarang? Saya mohon maaf, jawabannya akan sangat mengecewakan karena mereka dangkal. Saya mohon maaf mengecewakan. Nah, justru karena dangkal itulah maka itu menjadi relevan. Coba misalkan ya kan karena relevan itu maka bisa diperbincangkan sampai akhir zaman karena relevan, karena dangkal. Misalkan saya ambil contoh beginilah. Aristoteles, dia adalah seorang fisikawan, dia adalah seorang matematikawan, dia adalah seorang filosof, dia adalah seorang
ahli politik dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu semua masih tergabung dalam filsafat. Jadi politik itu bukan ilmu politik, tapi pengetahuan spekulatif politik. Matematika itu adalah pengetahuan spekulatif matematis. Seperti itu dan lain sebagainya. Makanya ketika Aristoteles misalkan mengatakan bahwa apa ya, misalkan pernyataan Aristoteles itu bahwa gini nih, menurut Aristoteles perempuan itu adalah laki-laki yang cacat. Jadi dia tidak sempurna. Kenapa seperti itu? Karena Aristoteles itu mengambil sebuah argumentasi bahwa kalau ada laki-laki dikebiri, maka suaranya jadi jadi tinggi seperti perempuan. Maka perempuan itu berarti adalah sama seperti laki-laki yang dikebiri. Berarti dia dikebiri itu kan berarti cacat. Nah, berarti perempuan itu sebenarnya adalah laki-laki yang cacat. Nah, argumentasi ini tidak mungkin bisa diterapkan di zaman sekarang. Tapi kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena penalarannya itu tidak didasarkan pada bukti empiris, tapi didasarkan pada spekulasi rasional. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada waktu itu filsafat dan ilmu-ilmu yang lain masih berupa pengetahuan. Jadi Aristoteles adalah orang yang pengetahuannya luar biasa dalam, dan dia adalah seorang yang sangat berwawasan, dan bahwa kedalaman ilmunya itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi dia baru sebatas, ya nanti belakangan metodologi empiris itu juga kan sebenarnya muncul dari tuntutan Aristoteles. Jadi kita harus berikan kredit yang besar terhadap sains zaman sekarang. Tetapi Aristoteles pada waktu itu belum sampai pada pengetahuan sains, dia baru spekulasi rasional. Jadi misalkan causa prima gitu. Iya, yang paling umum kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok beragama untuk menjelaskan Tuhan gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya tidak didasarkan pada logika matematis misalkan. Kalau kita misalkan masuk ke dunia modern, maka causa prima juga bisa dipertanyakan gitu. Misalkan dalam relativitas umum atau mekanika kuantum gitu dan sebagainya, ya bisa aja seperti itu. Tetapi Aristoteles kita hargai bukan gara-gara hal itu, kita hargai adalah karena dialah pelopor dari semuanya. Dan karena ide-idenya melampaui zamannya, pemikirannya sebagai sebuah proses, pemikirannya sebagai sebuah pionir, itu luar biasa tidak tertandingi harganya. Tetapi produk-produk dari pemikirannya, itu saya pikir memang sudah harus dipertanyakan gitu. Nah, jadi eh, dia bukan lintas ilmu pengetahuan, tapi beliau adalah lintas pengetahuan. Begitu. Nah, jadi saya mohon maaf kalau disebut dangkal, ya kenapa juga dangkal? Ya, itulah yang menyebabkan kita menjadi relevan. Coba sebutkan pernyataan-pernyataan Aristoteles yang relevan sampai sekarang. Misalkan manusia adalah uh, zon politikon gitu, hewan yang berpolitik gitu. Itu kan dangkal sekali dan relevan sekali dan pantas sekali untuk kita gunakan sekarang karena secara biologis ternyata manusia adalah makhluk yang berkomunikasi dan mampu mengakumulasikan kesadaran dan pengetahuannya, dan ketika mereka menjadi seperti itu ternyata mereka membutuhkan hierarki, dan hierarki itu akhirnya memunculkan praktek-praktek dan teori-teori politik. Nah, jadi itu dangkal dan bisa dipahami dan akurat gitu, akurat sekali, gak langsung sama dengan MC kuadrat dan sebagainya, itu enggak seperti itu. Nah, tapi saya kasih tambahan sedikit terkait dengan perdebatan tadi antara apakah kita harus memudahkan atau mempersulit bahasa dalam filsafat. Penjelasannya begini nih, menggunakan bahasa-bahasa atau diksi-diksi yang langitan itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan secara keseluruhan, bukan kata per kata. Ingat, Mr. Bean itu menjadi sangat terkenal dan Habi Lame itu menjadi sangat terkenal justru gara-gara dia nggak ngomong. Tapi ketidakngomongan itu justru menabrak barrier bahasa di seluruh dunia. Jadi artinya apa? Dia penyampai pesan bahkan ketika dia tidak ngomong. Artinya apa? Komunikasi secara berkelanjutan itu bukan soal diksi-diksi yang langitan atau tidak, tetapi soal secara keseluruhan bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Rocky Gerung itu bahasanya sering langitan, tetapi orang yang awam pun tergelitik dengan kata-katanya, dia paham dengan kata-katanya. Jadi sebenarnya sekali lagi bukan soal diksi, tetapi soal komunikasi secara keseluruhan. Terima kasih banyak.
Baik. Dari pertanyaan dari chat sudah tidak diambil lagi ya, teman-teman, karena kami lebih ingin mengambil kesempatan bagi yang mengajukan rangan karena Bang Ubermesh Project Setiawan, lebih punten, yang Bang Aco ini boleh saya tanggapi nggak? Karena dia tertulis tuh pertanyaannya untuk Bang Edmi gitu loh. Oh, boleh boleh, silakan Pak Elmi. Punten, punten ya Bang Gigi dan juga Bang Gur Gembul ya. Ini ada satu hal yang menarik. Ini Bang, background pendidikan saya itu adalah medical doctor. PhD saya itu adalah bedah saraf. Selesai PhD 2015, saya pulang ke Indonesia. Dunia bedah saraf itu saya tinggalkan. Saya mengembangkan applied neuroscience. Neuroscience, ada namanya neuroleadership, ada namanya neural engineering, ada yang namanya neuromarketing, bahkan ada namanya educational neuroscience. Itulah berbagai macam riset yang kami lakukan dan kami kembangkan di Indonesia ataupun di Brunei Darussalam. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang ini ditekankan pada linearitas. Itu kalau mau naik ke pangkatan di perguruan tinggi. Hendak menjadi profesor, tidak mungkin orang dari medical doctor profesornya di bidang ekonomi, enggak. Menjadi profesor di bidang kedokteran memang linearnya itu keilmuannya kedokteran dan riset-risetnya itu pada kedokteran. Aturan perguruan tinggi seperti itu. Tetapi realitanya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa berdiri sendiri. Ketika saya melakukan penelitian tentang neuroleadership kah, neuromarketing kah, si Edmi itu tidak berdiri sendiri. Dia punya kolega-kolega yang bergerak di bidang-bidang lain, kami saling berintegrasi. Yang kita butuhkan sekarang itu bukan hanya spesialisasi Bang Aco, tetapi juga generalis. Kita sangat ahli di dalam satu hal, tapi kita juga perlu tahu banyak hal. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami. Betul tadi kata Pak Guru Gumbul, kalau tahu terlalu banyak itu memang arti dangkal. Dan perlu dipahami bahwa kalau ada orang yang ahli segalanya, itu artinya dia tidak ahli apapun. Perlu teman-teman pahami konsep itu. Kalau ada yang mengatakan dia ahli segalanya, jawabannya cuma satu, dia tidak ahli apapun. Keahlian itu spesifik satu, itu namanya spesialisasi. Tetapi yang namanya pengetahuan wawasan itu perlu generalis. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana dari sudut pandang neuroscience mengembangkan, mengaktifasi otak kita lebih berkembang yang mana? Prinsipnya adalah otak itu semakin bagus jika semakin sering digunakan, mau dia spesialisasi ataupun mau dia generalis. Spesialisasi bisa sama keren ya karena dia semakin detil pengetahuannya. Tetapi jika diadu untuk relevansi kebutuhan hidup, orang paham sangat paham tentang otak, tapi tidak paham sedikit pun tentang unsolved matrix lah kalau dia hendak membuka bisnis atau dia tentang menghitung pajak, ya kan itu susah. Jadi ini perlu dipahami terkait masalah pemaksaan linearitas itu betul kalau di perguruan tinggi kita ingin naik karir. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita pun perlu menjadi generalis dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Dan tolong dipahami ahli segalanya artinya tidak ahli apapun. Kira-kira begitu Bang Setiawan ya sedikit tanggapan saya. Baik, baik.